Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, dan di antara bacaan yang kita lafazkan di dalam solat dan merupakan di antara rukun dari rukun-rukun solat adalah membaca surat Al-Fatihah. Dan di antara ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah adalah permintaan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Kita sampaikan di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami ini jalan yang lurus. Jalan yang mana yang kita minta? Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa maksud dari orang-orang yang telah diberi nikmat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Di antara mereka adalah minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, mereka yang meninggal dalam keadaan syahid, wassolihin, dan mereka yang berada dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka pada kesempatan ini kita insya Allah akan membahas di antara orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu siddiqin. Adapun siddiqin, para ulama kita, di antaranya Imam As-Suyuti menjelaskan yang dimaksud dengan as-siddiqin itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika berbicara kita tentang para sahabat, maka kita akan membicarakan manusia-manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Mereka adalah murid-murid langsung dari manusia terbaik, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendirilah yang membimbing mereka. Nabi sendirilah yang mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka dari keburukan. Apapun yang timbul dari pertanyaan dari pikiran-pikiran para sahabat, mereka akan langsung tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang telah dipuji oleh Allah Ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, itu para sahabat, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para sahabat telah disampaikan kabar gembira oleh Allah, wa'adda lahum, Allah telah persiapkan bagi mereka jannatin tajri tahtahal anhar, yaitu sorga-sorga yang mengalir di bawah sorga-sorga itu sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam sorga tersebut. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku. Tidak boleh kita mencela sahabat-sahabat Nabi. Mengapa? Nabi SAW memberikan gambaran keimanan para sahabat beliau. Kata Nabi kepada kita, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, seandainya salah seorang darimu berinfak sebesar gunung Uhud. Apa yang diinfakkan sebesar gunung Uhud? Emas. Mungkin para penonton, para pemirsa, pendengar yang pernah berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwarah, pernah berkunjung ke Gunung Uhud,
Bayangkan betapa panjangnya Gunung Uhud, betapa tingginya Gunung Uhud. Anggap semua itu emas yang kita infakkan. Kita infakkan semua, sebesar itu emas kita infakkan kepada orang lain. Kata Nabi, ndak akan ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Itu tidak akan bisa menyamai pahala 1 atau 2 genggam tangan infak mereka. Jadi seandainya sahabat Nabi SAW itu 2 genggam, 1 mud, kira-kira 2 genggam kita ini, itu menginfakkan emas, dan kita juga menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud. Jadi 2 genggam dibanding dengan Gunung Uhud, itu kata Nabi belum menyamai pahala dari 2 genggam ini. Bahkan separuhnya pun tidak. Dibayangkan bagaimana sahabat Nabi SAW. Maka ini pula lah yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis yang lain, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu, zaman paling terbaik itu kata Nabi adalah zamanku. Jadi maksud di sini adalah zaman para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya, summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya. Para ulama kita menyampaikan, di antaranya adalah Imam Al-Mubarakfuri, ya, pengarang kitab Rahikul Makhtum, ya, cerita sejarah Nabi yang paling terbaik, itu menyampaikan yang dimaksud oleh Nabi SAW 3 masa ini adalah pertama para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in. Inilah generasi terbaik yang pernah ada di dalam agama kita ini. Para sahabat itu kira-kira sampai umur mereka tahun 120 Hijriah. Sedangkan zaman tabi'in kira-kira 70 sampai 100 tahun setelah itu. Sedangkan tabi'in sampai kepada 220 tahun lebih kurang. Jadi inilah yang disebut oleh ulama dengan salafus soleh. Jadi kalau berkata orang salafus soleh, maksudnya adalah 3 zaman terbaik ini. Yang pertama zaman sahabat, yang kedua zaman tabi'in, dan yang ketiga adalah zaman tabi'in. Maka kalau bercerita kita, berkata orang kembali kepada zaman salafus soleh, pemahaman salafus soleh, itu maksudnya adalah kita memahami agama ini sesuai dengan 3 pemahaman generasi terbaik. Yang pertama sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Mengapa demikian? Mengapa pemahaman agama ini mesti kita rujuk kembali kepada zaman para salafus soleh? Karena tidaklah Nabi SAW di dalam sebuah hadis juga menyampaikan akan berlalu zaman ini, dan setelah zaman berlalu itu bukan hal yang baik yang terjadi, tetapi hal yang buruk yang akan terjadi. Inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Perkara ini pernah disampaikan kepada Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik itu didatangi oleh Zubair bin Adi. Zubair bin Adi ini syakauna ilaihi ma yalqauna minal Hajjaj. Ada dulu seorang bernama Hajjaj bin Yusuf. Dia ini pernah membunuh para sahabat. Bahkan Hajjaj bin Yusuf ini pernah mengepung Masjidil Haram. Mengepung Masjidil Haram, coba bayangkan zalimnya perbuatan Hajjaj ini, menyiksa para sahabat. Di antaranya mereka mengadu kepada Anas bin Malik perkara ini. Maka Anas bin Malik menjawab, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena sesungguhnya tidak akan datang suatu waktu, suatu zaman, illa walladzi ba'dahu syarrum minhu, kecuali zaman yang akan datang itu jauh lebih buruk daripada zaman yang sekarang. Jadi hatta talqauna rabbakum, sampai kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, perkara ini aku dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud kepada kita, la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa syarrum minal yaumi alladzi kana qablah. Tidaklah datang suatu hari, kata Abdullah bin Mas'ud, kecuali hari itu keadaannya lebih buruk pula daripada yang lalu. Nah, jadi sampai nanti datang hari kiamat. Lastu a'anni rukha minal 'aish yusibuhu wala ma la yufiduhu walakin la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa aqallu ilman minal yaum. Maksud yang lebih buruk itu
Yang aku tuju bukan berkurangnya kemewahan dunia. Bukan pula berkurangnya kesenangan-kesenangan, kemanfaatan dunia yang kalian dapatkan. Itu justru akan kalian dapatkan. Yang aku maksud dari buruknya adalah sedikitnya orang berilmu ketika itu. Nah, zaman itu kata Abdullah bin Mas'ud, فَإِذَا ذَهَبَ الْعُلَمَاء, yaitu meninggalnya para ulama. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik dan Abdullah bin Mas'ud, memang kita lihat contoh sekarang ini, kita bandingkan dengan orang-orang zaman-zaman dahulu, mungkin pondok tahfiz tidak seberapa, pesantren tidak seberapa, SD IT, SMP IT, SMA IT tidak seberapa, tapi sekarang ramai. Nah, apa benar yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud ini? Sebetulnya ya, kalau kita lihat secara khusus memang demikian. Tapi kalau kita lihat secara umum, keadaan zaman sekarang tidak jauh lebih baik daripada keadaan zaman dulu. Artinya betul secara umum sekarang ini jauh lebih buruk daripada yang lalu. Kalau yang khusus-khusus iya, orang mungkin banyak ikut kajian sekarang. Tapi di luar itu, orang yang tidak ikut kajian jauh lebih banyak. Orang mungkin banyak sekarang yang mengerjakan sholat berjamaah ke masjid-masjid misalnya yang kita lihat. Tapi orang yang tidak pergi ke masjid, orang yang mungkin duduk-duduk dia, mohon maaf mungkin di kafe dan semacamnya, ketika orang mengerjakan sholat berjamaah itu jauh lebih banyak daripada yang sholat berjamaah. Inilah yang dimaksud bahwa secara umum keburukan itu di zaman itu jauh lebih buruk daripada zaman yang lampau. Maka itulah mengapa ulama kita menyatakan jika kita berbicara tentang persoalan agama, maka merujuklah kepada 3 generasi terbaik. Siapa generasi terbaik yang dimaksud? Pertama adalah sahabat, yang kedua adalah tabi'in, dan yang ketiga adalah tabi'at tabi'in. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa kepada sahabat kita merujuk? Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi punya keistimewaan-keistimewaan yang telah dijelaskan oleh Allah, begitu pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah keistimewaan-keistimewaan para sahabat? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang jelas di antara permintaan kita kepada Allah di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Dan di antara orang-orang yang telah diberikan nikmat itu, itulah as-siddiqin, orang-orang yang telah membenarkan, jujur terhadap agama ini, membenarkan agama ini, itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang senantiasa bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup bahasan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.